Berarti memang dari kecil tuh kamu tuh suka cuap-cuap ya? Iya, bapak saksi hidup ya. Ya kayak gitu. Pak Ale ini guru saya SD kayak gitu. Ya, aku suka jadi dulu tuh. Suka nak bertanya, macam-macam ditanya kan. Nah, kayak Udah gitu lah Pak kecil tanya dasar. kan, nah itu risau-risau kan kita jawab tuh. Anak murid aku gitu. Tua bangka tak sadar tua nak jadi apa ngajak menggila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di rumah Sultan, rumah penuh kenangan. Masya Allah. Apa kabar Huda? Alhamdulillah baik-baik. Hudara adalah seorang vlogger. Iya. Ya. Seperti itu. Aktivitasnya adalah selain kuliah, tukang ambil gambar. Iya. Dan cenderung dia gambar-gambar yang diambil itu gambar objek-objek wisata. Iya, Nah, Pak. bikin Tahu orang jawabannya. baper. Aku bikin gambar kau tuh selalu pengen Pengen kesana ya langsung Pak ya. Kesana, ya. Oke, Hudara Bani. Susah nggak sih menjadi seorang vlogger itu? Kalau bilang vlogger secara profesional mungkin susah Pak. Tapi kalau misal pengen memulai itu mudah. Mudah. Karena apa? Karena saya suka beleter Pak. Oh. Nah dasarnya saya cukup belater kayak gitu. Jadi tuh suka banyak ngomong kayak gitu. Dan beberapa kali kesempatan saya merasa bahwa yang pengen saya sampaikan tuh ketahan. Alhamdulillah sekarang udah ada platform nih, udah ada media, yaitu sosial media yang udah bisa kita menyalurkan apa yang ingin kita sampaikan kayak gitu. Ya, jadi vlogger itu vlog itu adalah salah satu bentuk saya menyuarakan apa yang saya rasakan kayak gitu Pak. Media lah seperti itu. Berarti memang dari kecil tuh kamu tuh suka cuap-cuap ya? Iya, bapak saksi hidup ya. Ya kayak gitu. Pak Ale ini guru saya SD kayak gitu. Jadi aku suka jadi dulu tuh. Suka nak bertanya, macam-macam ditanya kan. Nah, kayak gitu lah Pak dasar. dasar. Kan? Nah itu risau-risau kan aku tanya jawab tuh. Anak murid aku gitu. Iya kayak gitu. Kan? Alhamdulillah. Nah. Huda. Huda ini kan memang senangnya vlogger, ngevlog. Kenapa Huda cenderung ngevlog di objek-objek wisata, enggak di mana gitu? Karena juga biasanya kan baru kopi di mana gitu. Oke, karena juga Huda tuh kembali ke hobi ya Pak. Hobi Huda juga berjalan. Iya. Jadi tuh memang tak bisa diam orangnya. Jadi itu lalu kan sekali aja. Iya, sekali ya Gus. Kayak sebenarnya itu hanya untuk dokumentasi pribadi. Cuman terkadang ada beberapa lomba, ya udah sekalian ikut aja. Jadi sekalian berenang, ya langsung berenang aja kayak gitu. Pas ada momen lomba vlog, ya udah kita coba ikut kayak gitu. Sekaligus kita liburan, refreshing, terus dokumentasi pribadi, sekaligus kita jadiin lomba. Beberapa kali kayak gitu. Berarti memang budak milenial lah Yuda nih. Alhamdulillah betul-betul milenial ya Pak. Kayak gitu. Daerah mana aja yang udah diagak nih? Untuk Kalimantan sendiri tinggal 2 kabupaten nih Pak, yaitu Kayong sama Ketapang. Memang daerah bawah saya belum. Oh, Kayong sama Ketapang yang belum ya? Iya. Terus yang atas alhamdulillah udah semua. Iya. Jauh ke atas ke hulu. Kalau daerah Sambas sudah sampai? Alhamdulillah udah Pak. Udah ya? Udah. Cuman di perbatasan belum di Aru. Belum. Jadi satu-satunya perbatasan yang udah belum pernah kunjungin itu cuma di Sambas di Aru. Emang kesempatan tuh belum datang kali kayak gitu. Berapa kali pengen ke sana tuh gagal terus kayak gitu. Itu vlog itu menentukan pengambilan gambar tuh pakai momen atau siang-siang lah nge-vlog, sore-sore atau gimana dah? Kalau Huda nge-vlog sih Pak. Bahasanya tuh ngalir, nikmatin kayak gitu. Jadi vlog itu kan menyampaikan informasi. Jadi informasi apa yang kita rasakan pada saat itu sebisa mungkin kita sampaikan dengan bahasa sederhana yang bisa dimengerti gitu Pak. Berarti tidak mesti sore ke pagi gitu enggak ya? Enggak mesti. Jadi ada momen biasa kan kita menemukan momen unik Pak. Kita enggak bakalan nyangke-nyangke oh bisa kayak gini ya tiba-tiba kayak gitu. Entah tiba-tiba kita ketemu dengan orang kaya yang sederhana, dia hanya tukang sayur tapi omsetnya bisa puluhan juta satu hari kan. Ya itu kan jadi cerita kayak gitu Pak. Akhirnya kita coba abadikan kayak gitu lewat wawancara singkat. Jadilah vlog juga kayak gitu. Modal handphone di itu Pak, izin ya kita ini buat dokumentasi saya pribadi. Terima kasih udah cerita kayak gitu. Kadang-kadang aku mandang orang vlog tuh kagum gak? Dia pede di keramaian tuh dengan ekspresi itu.
Itu udah hilang dah urat malunya di situ ya. Beberapa kali kalau misalnya agak ganggu sih malu sih Pak. Kalau misal udah diganggu kayak sama budak-budak kecil itu, halo guys kayak gitu kan pasti tuh. Misal pegang kamera tuh halo guys kayak gitu. Iya agak terdistraksi, jadi tuh kayak agak terganggu. Cuman ya gimana, kita aja sekalian ngevlog, mereka sendiri yang malu bukan kita. Jadi tuh kita tantang balik kayak gitu Pak. Sini dia yang malu kayak gitu Pak. Nyingkir gitu. Sekali. Dia kan? Nyingkir sekali. Itu cara nyikapinya. Kita balikan aja. Artinya udah emang orang tak tahu malu dan ini. Jangan sampai malu-malukan ya Pak. Itulah bahaya Pak. Saya ini kan, hai guys, Allah manco. Ya. Kalau aktivitas kampus. Kalau aktivitas kampus berjalan normal? Alhamdulillah Pak. Sekarang masih dalam situasi pandemi kan, jadi online. Ini lagi nunggu PPL Pak. Jadi udah jurusan guru SD, PGSD. Oh, PGSD. Iya. Tadi gitu. Itu satu jurusannya. Iya Pak. Nah, terus udah saya dengar kan pernah sampai ke Kapas Hulu, ngambil pokok jalan lah ke sana. Iya Pak, iya Pak. Di sana itu gimana sih tempat di Danau Sentarumnya tuh gimana? Danau Sentarum ya? Sempat ngambil di situ ya? Alhamdulillah sempat Pak. Saya belum pulang sana. Bisa cerita sedikit enggak? Oh boleh banget Pak. Objek wisata itu seperti apa Kapas Hulu tuh? Kapas Hulu tuh identik sekali ya Pak. Maksudnya punya cerita unik gitu. Setiap orang yang nyampe ke sana pasti ceritanya beda-beda. Jadi kita enggak mungkin ada yang sama, cuman kita punya sisi unik masing-masing. Kalau saya itu sampai di tengah-tengah Danau Sentarum tuh yang luas sekali di danau tuh, tenang. Ya, tenang sekali Pak. Kayak ada rasa takut karena kita pakai sampan kecil. Nah, iya. Buaya ada enggak? Itu buaya. Karena kita di atas kan, alhamdulillah kemarin sih selamat ya kayak gitu. Itu kita enggak tahu kan apa yang ada di bawah kan, cuman kata pemandunya yang bawa kita tuh dia bilang pokoknya kalau ada ngerasakan sesuatu yang aneh udah simpan aja, diam aja. Oh gitu. Kayak gitu, jangan dinotis, jangan disebut-sebut kayak gitu. Jangan sampai keluar kayak gitu, udah diam aja kayak gitu. Jadi itulah maksud saya, ada pengalaman unik kayak gitu. Masing-masing kita punya ngerasakan pengalaman unik masing-masing. Nah, kebetulan saya itu perginya itu Pak sore Pak. Antara sore mau ke maghrib gitu, sekitaran jam 4-an lah. Nah, jadi tuh di tengah Danau Sentarum itu ada beberapa pulau. Nah, pulau terdekat itu Pulau Tekenang sama Pulau Melayu. Sekitar dari Lanja, udah pergi tuh dari Lanja itu sekitar 30 menit. Nah, 30 menit sampai di sana. Nah, di sana itu kita bisa ngeliat lah apa tuh di pulau itu tuh ngerasakan, oh ini rupanya sensasi Danau Sentarum kayak gitu. Terus bisa foto lah pasti kan, dokumentasi foto. Kemudian di Pulau Tekenang kalau nggak salah udah, itu tuh ada makam tua gitu di atas. Nah, ada makam tua di atas itu, udah lupa itu makam apa siapa kayak gitu. Nah, terus di Pulau Melayu tuh udah ada resort Pak. Jadi Pulau Melayu sekarang modern udah ada resort. Jadi kita bisa nginap di sana gitu. Udah dikelola kan? Udah ada guest house. Nah, terus ada satu lagi pulau nih yang terkenal sekali. Namanya Pulau apa ya? Pulau ini. Sorry Pak, Pulau Tekenang itu. Pulau Tekenang lah tuh. Maksud saya yang terdekat tuh Sepandan sama Melayu. Yang terkenal itu Tekenang. Itu hampir sekitaran estimasi 2 jaman lah. Ingat udah dari Lanja. Berarti sekitar 1,5 jam lagi dari Pulau Melayu tadi. Iya. Sampai. Nah, itu tuh ada spot di atas tuh. Ya. Kita tuh bisa ngelihat. Yang biasa orang berfoto tuh kan. Iya Pak. Dari atas tuh itu namanya Pulau Tekenang. Ada resort cantik gitu, lihat Danau Sentarum tuh luas kayak gitu, ngarawa-rawanya. Oh, ini namanya Pulau Tekenang. Jadi betul, tuh alhamdulillah udah bisa ke sana tuh karena ada festival Danau Sentarum. Pas ke sana. Pas kayak gitu. Festival. Kita kan masih nyari yang gratis-gratis nih Pak, kayak gitu. Tidak mampu gak kita kalau nak pribadi ke sana nih? Sedang enggak. Kayak gitu. Jakarta pergi ke sana kan? Tepat sekali. Kita buka-bukaan lah kayak gitu. Jadi ayang tuh. Dari Pontianak kita naik mobil Pak ke Kapas Hulu. Itu 1 hari. Berapa jam tuh? 1 harian. 1 hari dari itu 14 jam. Dari pagi sampai sana jam 1. Jadi berangkat dari sini jam 7 sampai sana jam 1:30 subuh. Subuh loh. Pagi jam 7. Sampai di Kapas Hulu. Sampai Kapas Hulu jam 2 subuh. Jam 2 subuh. Istirahat bentar sampai pagi. Terus kita dari
dari Kapuas Hulu, Putus Ibau tuh, Putus Ibau ke Lanjak itu 2 jam. Naik lagi ke atas berarti itu Lanjak 2 jam. Berarti nah, berarti itu kayak gitu. Ada rute cepat pakai pesawat, Pak. Harganya 500-an kalau nggak salah gitu. Dengan Jakarta. Kayak gitu lah, jadi kayak gitu. Tapi terbayarkan sih, Pak. Kalau misalnya sampai di sana terbayarkan sekali sih. Itu udah banyak foto-foto tuh, cuman itulah tuh saya belum sampai sana. Pengen nggak rasanya nginjak kaki ke sana tuh. Cuman itulah belum ada momen. Tunggu diajak udah lah nih. Semoga ada ya, Pak ya, nanti kita pergi sama-sama. Amin. Kayak gitu. Saya dengarkan Uda nih kan sering bantu dosen nih. Berapa kali ada lah, Pak? Kenapa sih dosen suka minta bantu Uda? Uda kan mahasiswa. Kalau misal minta bantu mungkin dalam ini bidang video mungkin ya, Pak ya. Kayak gitu. Berapa kali ada kesempatan dosen tuh ada ngechat kayak gitu. Udah bisa tolong enggak buatkan video ini kayak gitu. Nah, ya itu sih, Pak. Jadi terkadang juga udah nggak bisa buat karena bentrok sama job yang ada di luar kayak gitu. Betul. Berarti lumayan familiar ya di kampus nih. Kalau gitu nih satu nih. Alhamdulillah, Pak. Saya pengen tahu sedikit. Gimana, Pak? Ini kan Kuburaya ini kan dekat sama kita nih. Udah kemarin ikut festival kalau salah KRTV ya. Iya, Pak. KRTV itu sempat menang kan? Alhamdulillah, Pak. Juara berapa? 1 kan? Juara 2, Pak. Tak usah Kak, juara 1. Masih belajar sama ini. Macam mana tuh proses itu bisa masuk ke nomor 2 tuh? Padahal kan udah ini kan orang masih muda lah gitu kan. Nah, macam mana tuh bisa? Pokoknya keren lah waktu itu tuh. Sebenarnya ini di konsep mendadak, Pak. Jadi tidak ada konsep yang jelas bakal jadinya seperti apa. Cuman kita ada ngambil referensi beberapa video yang udah kita lihat. Kita mau jadikan Kuburaya kayak gini nih. Kita harus nyampaikan video dalam konsep seperti ini. Oke, kita coba buat short list dengan tulis konsep sederhana. Video ini Kuburaya bla 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 bla. Nanti opening ending kayak gini. Udah kayak gitu. Jadi jadi itu kita datangin beberapa tempat, Pak. Jadi ada di wilayah Kakap itu yaitu Teluk Berdiri sama Equator Park. Itu daerah Kakap tuh, Upah sama Jurjo Besar. Nah, kemudian yang di daerah dekat-dekat Supadio di Rasau gitu ada, sebelum masuk ke Rasau kita ke Danau Hoce. Kuala 2 ya? Kuala 2 Danau Hoce. Habis itu agak bujur dikit, agak lurus dikit kita ke Alas, daerah Kiwi ada hutan Albasia. Hutan Albasia. Cantik hutan itu. Cantik itu kayak hutan pinus kalau di Jogja. Tapi gitu tak ada pinus, adanya Albasia. Itu, Pak. Keren kayak gitu, Pak. Saya lihat foto-foto kawan-kawan tuh cantik. Itu, Pak. Tak kalah lah sama hutan Jogja tuh. Asli. Kalau kita ke sana tuh berapa menit dari Pontianak nih? Misalnya dari inilah, dari Simpang Kutugu Selamat Jalan. Polda lah itu, Pak. Simpang Polda itu berapa? Kita anggap santai ya, Pak ya. 1 jam lah. Udah agak jauh, dekat. Itu kan santai. Maksudnya bawa 30-40 sambil nyantai-nyantai kayak gitu. Tapi kalau misalnya efektifnya tuh 30 menit udah. Bangsi macet ya tuh 30 menit tuh. Mana pula macet? Ya tuh. Kan kita bilang kan bangsi kayak gitu. Iyalah. Banyak orang belum tahu tuh di mana posisi itu. Di hutan Kiwi, Pak. Kiwi itu ya. Jadi kalau mau tahu silakan teman-teman tanya atau cek di @genpi_kuburaya. @genpi_kuburaya. Nah, jadi kalau ada kawan-kawan yang nengok-nengok objek wisata di Kuburaya, tengok di Genpi apa? @genpi_kuburaya. @genpi_kuburaya. Seingat udah kayak gitu, Pak. Tulis ya Genpi Kuburaya pasti tahu. Pasti muncul itu. Gitu, Pak. Boleh lah. Karena Kuburaya ini lumayan pesat gak nih? Iya, Pak. Pesat deh, buka objek di mana ada mangrove saya tengok kan. Kemudian ada di mana Rajati tuh? Rajati Flower Garden di Raso Jaya 3. Itu agrowisata banget tuh di situ, Pak. Memang kawasan agrowisata. Itulah tuh. Jadi tanaman-tanaman tuh ya pertaniannya. Pertanian agrowisata. Bahkan ada stroberi di situ, Pak. Dibudidayakan dan bisa enak rasanya kayak hidup, Pak, macam stroberi di Bandung lah 11-12. Hidup ya? Hidup, Pak.
Macam mana bro? Benar. Bapak pergi ya di Rajati Flower Garden. Di daerah situ ada taman agrowisata. Kita petik. Boleh petik ya tak? Boleh petik, tapi jangan lupa bayar. Oh bayar. Bayar lah, letih dah petani nanam tuh Pak. Iyalah. Ada itu, ada strawberry. Kayak gitu. Anggur ada pula ya. Tadi pula sih itu. Tapi ada jambu kristal Pak. Besar jambu Pak. Iya kok. Enak. Kalau yang buat ngerujak tuh boleh-boleh lah. Benar ya, Wek? Puas makan itu. Bijinya kecil. Jambu kristal Asal ada ya biji kata orang tuh. tuh. Jambu batu gitu. Ya kayak jambu batu gitu. Oh, kayak orang dulu jambu Bangkok. Iya. Tapi biji itu asal ada ya, Pak. Biji kecil. Sedikit. Sedikit lagi. Berarti sebenarnya itu daging semua. Ada tuh rasa tuh. Ada rasa Jaya 3. Kalau mau tahu lebih, tanya Genpi Guberaya. Pasti nanti dibawa. Nah, nanti kita tanya Genpi lah. Kayak mana gitu. ceritanya tuh kan? Siapa kau siapa tahu adanya bisa ngajak kita jalan kan? Iya. Masuk tani ke sana kan? Iya. Tetap sedikit nih. Itu Terus dah. Udah nih kan biasa kan ngevlog objek wisata. Objek wisata semacam kan spot-spotnya kan. Nah, pernah enggak objek wisata budaya yang udah vlog? Wisata budaya. Robo-robo. Pernah Pak. Pernah. Cap Gome kita dapat eksklusif kemarin. Langsung di tenda dekat Pak Menteri. Jadi itu kita dapat jalur khusus dengan reporter lah. Di Singkawang sana. 2018. Mantap tuh. Ya alhamdulillah dapat undangan lah kayak undangan gitu. vlog ya. Bukan kita dari Genpi Kalbar kayak gitu. Dapat kesempatan khusus, dapat tempat eksklusif yang hanya dijangkau oleh beberapa orang aja. Genpi itu apa sih? Generasi Pesona Indonesia. Oh, Generasi Pesona Indonesia. Iya, Pak. Genpi. Gas. Gas. Genpi. Gas. Gas tuh biar apa? Biar ngegas gitu. Ngegas, Pak. Semangat terus kayak gitu. Harus dikobarkan. Genpi. Berarti udahnya orang Genpi, anak-anak Genpi. Iya, Generasi Pesona Indonesia. Tugasnya tuh tukang cari tempat objek wisata yang baru, kemudian dipromosikan gitu. Salah satunya itu juga Pak. Pantas. Kita bantu promosi lah. Pantasan lah. Cocok lah dia tuh. Kau suka nge-vlog, kemudian yang di-vlog tuh objek wisata, kemudian kamu tak Genpi. Iya. Genpi kok tak salah saya itu organisasi yang memang seluruh Indonesia ada ya. Komunitas relawan yang tersebar di Indonesia. Alhamdulillah 14 kabupaten kota di Kalbar udah ada semua. Iya. Jadi kalau misal mau liburan kemana nggak tahu objek wisata, tanya aja di Genpi masing-masing. Jadi kok misal mau cari buat kabupaten mana, contoh Bengkayang, Genpi Bengkayang, ada bakal muncul tuh di Instagram. Insya Allah orang yang megang akunnya tuh, adminnya tuh bakalan gercep kok. Kalau saya intip ya, Genpi itu ya, budak-budak tuh ya masih muda-muda ya. Iya Pak, harus. Ya, suka nak jalan-jalan. Walaupun ada saya tengok tuh dia jalan pakai motor masuk gang jalan kecil-kecil itu kan, nerobos objek-objek wisata yang memang baru mau dibangun, kemudian baru mau viral, dia udah ada di situ dah. Iya. Sebelum dia naik, dia loh dah yang itu kayaknya. Udah Genpi itu kan? Buka jalan lah kayak gitu. Udah Genpi masuk baru lah ramai kayak gitu. Objek wisata tuh. Emang gitu tugas Genpi ya sebenarnya ya. Ada juga Pak salah satu tugas yang menurut saya ini agak berat lah. Kita ngasih edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana menjaga wisata itu. Kita udah viral ini. Nah, salah satu tantangannya juga adalah bagaimana menjaga biar tetap asri, apalagi alam kan. Kita nggak bisa lepas dari sampah lah. Nah, jadi biasa orang nih datang ke tempat wisata bawa barang tuh ditinggal di balik. Nah, sampah lah tuh, itu yang berat tuh Pak. Jadi tuh ini juga pernah udah angkat dalam satu video. Itu untuk video lingkungan kayak gitu. Terus kita submit ke lomba Astra Internasional kayak gitu. Video lingkungan, lomba video lingkungan dari PT Astra Internasional. Jadi Pulau Kuno Sampah contohnya. Temanya maksudnya kayak gitu. Kayak gitu. Terus alhamdulillah ini udah dilihat dengan skalanya nasional lah istilahnya kayak gitu. Alhamdulillah. Berarti ada ajang tersendiri ya. Pariwisata banyak kok Pak lomba-lombanya. Serius sudah. Bagus. Menurut sudah. Kan sekarang ini kan ada wisata alam, hutan,
gunung ada air terjun tuh. Apa sih nama tuh air terjun Riam? Riam. Kalau ini nyebutnya Riam. Udah pernah sampai Riam yang terbaru nih yang saya tengok di mana tuh dah yang cantik tuh ya. Yang di mana daerah mana ya? Seluas kayaknya tuh Pak. Udah lupa gak apa namanya tuh. Riam Kuak kayaknya. Seingat udah Riam Kuak lah namanya. Dia ngambil foto tuh Pak kayak berunda gitu kan. Kayak lukisan. Udah belum pernah sampai situ tuh Pak. Katanya aksesnya cukup jauh. 6 jam ke? 6 jam dari kota ke 6 jam nak jalan ke situ. Ada beberapa versi nih Pak. Ada beberapa Riam. Cuman udah nggak tahu pasti yang Bapak gambarkan di mana. Kalau Riam Kuak itu dulu teman Huda sampai ke sana, itu tuh sampai dari Pontianak ke Bengkayang itu 4 jam. Enggak mah 4 jam 5 jam kayak gitu kan. Terus dari Bengkayang ke Seluasnya itu sekitaran 2 jam. Nah, habis itu dari seluas itu, dari pintu masuk mau masuk ke dalam, itu tuh jalannya setapak, jalan alam sekali lah. Jadi itu kalau mau ngerasakan wisata di Kalbar ini memang harus bertualang lah, sesuai tagline rimba dan budaya kan, harus bertualang lah. Nah, kata dia nih yang udah sampai di sana tuh, di jalan kaki jalan kaki itu hampir 2 jam lah kayak gitu. Berjam-jam nggak Pak? Jam jalan kaki sedang. Jadi itu menelusurin hutan-hutan lah tuh. Betul harus berjiwa petualang. Betul Pak. Kalau masih suka jalan-jalan ke mall ketek-ketek, masuk hutan usah lo. Kalau kena hujan nggak pacet. Iya. Nah itu masalah. Gitu. Tapi kan ada alternatif wisata. Kok misalnya terjun kan yang bisa dijangkau Pak. Nah beberapa Riam kayak Riam Berawan, seingat Huda itu udah bisa masuk mobil. Jadi sampai dari parkiran mau ke tempat air terjunnya tuh spotnya tuh hanya 10 menit. Terus Pancur Haji di Sanggau, yang Berawan tadi di Bengkayang Pak. Pancur Haji di Sanggau malah lebih dekat lagi kayak gitu. Tapi yang keren tuh emang terakhir tuh saya tengok tuh. Iya, rumah baru kali ya. Itu tapi ekstrim juga Pak jalannya. Ekstrim memang. Tapi terbayar lah kayak gitu. Barang yang bagus-bagus tuh kadang-kadang tuh yang dapatkan susah. Masih perawan. Masih perawan gitu Pak. Masih belum, masih alam, masih masih cantik. Cantik sekali. Kalau diolah tuh gimana betul-betul real alam banget sebenarnya. Itu yang keren tuh. Memang harus capek-capek sedikit. Contoh, kita kawan-kawan mungkin pernah ke Riam Rasap tuh kan. Cantik ya foto kan dari bawah kan. Tapi kita nak turun ke bawah tuh jurang tuh kan belum ada aksesnya. Iya. Itu kan gini-gini kan. Itu tuh nyari barbar gak budak-budak tuh Pak, benar. Tahun 96. Oh, Bapak kesana tuh Pak? Udah kesana dah. Itu dari jalan besar tuh. Dari jalan besar tuh dulu kan belum ada akses masuk ke sana, masih jalan setapak tuh. Sekarang kan udah ada sampai ke parkiran. Itu ya, pakai parkiran. Itu kita jalan kaki tuh dari jalan besar tuh. Wih. Sedap jalan kaki, masih muda. Iya, kuat masih. Saya belum lahir Pak gitu. Nah, terakhir tahun 2000 berapa tuh? 20 tahun kemudian lah kan 2000 berapa? 2006 ke? Berapa tuh Pak? Dari berapa? Enggak deh, 2015, 16. 2016 kalau salah kemarin kesana lagi. Dia udah di jalan dah, udah keren dah. Iya keren loh. Tapi enggak ada jalan turun ke bawah lagi, enggak ada memang. Enggak terlalu ekstrim lagi lah kayak gitu. Masih ekstrim. Masih kayak yang dulu. Masih tetap nitip akar-akar tuh yang turun ke bawah tuh kan, dari atas ke bawah kan. Nah itu kalau dapat ke depannya tuh macam mana budak Genpi Bengkayang tuh ngolahnya tuh. Jadi turunnya nyaman. Tak ada nitih tanah, megang akar, megang akar kan. Itu perlu diperhatikan. Tapi Bengkayang keren tuh. Keren, dia punya arum jeram tuh. Arum jeram ya juga. Jadi tuh kompleks lah Bengkayang tuh Pak. Laut ada, terus budaya ada, darat ada, apalagi pulau ya. Dia punya pulau Lumukutan kan punya Bengkayang Pak. Mantap. Kayak gitu. Pulau Lumukutan itu kan. Datang nak pergi lagi. Datang balik pergi lagi. Spot diving itulah terfavorit lah situ. Pernah diving? Pernah lah Pak. Udah sampai dalam Lumukutan. Udah nyelam? Udah lah. Benda apa yang kau takutkan dalam air? Takut kan? Nggak ada sih. Bapak takut satu. Apa tuh Pak? Apa tuh? Bulu babi.
Oh iya Maksudnya betul dalam bawah tuh kan. Pandai muncul kayak gitu. Dia tuh ngintip mata satu gini, merah ya, betul, mata ya. hitam ya kan, matanya merah ya. Nanti siapa kawan-kawan yang mau nyelam di lumputan tengok-tengok tuh ada bulu babi. Hati-hati. Oh, hayalannya bah dia melompat. Cep, lucu pada kita. Banyak lagi kan itu naik pelan. Budak sana jalan-jalan lah. Naik apa? Takut. Mungkin Pak kena spotnya kali. Image tuh udah hayalan kita, padahal kan enggak, dia diam Diam ya kayak gitu. Enggak pandai terbang, pandai benar-benar. Oh siapa manusia kata udahlah Kak Tidilah kata dia. Tapi dia ngintip mewah ya mata tuh kan. Hayalan kita tuh bah. Udah macam-macam dah ya. Tapi suka. Tapi keren deh Pak terumbu karangnya. Bagian belakang itu bagus lah. Bagus tuh Pak. Seandainya kita kawan-kawan mau ke lumputan, jangan rusak kan. Yang depan tuh udah banyak rusak dah, habis hancur. Bagian belakang yang bagus tuh. Tapi tidak lagi berapa tahun kemudian ya. Kita tidak tahu lah. Itulah semoga kita, salah satu tugas kita juga Pak. Harus jaga kayak gitu. Sian cantik. Karena aset pariwisata nih Pak, salah satu pemasukan negara terbesar juga kayak gitu pariwisata. Kalau nggak salah tuh ada nama asli lumputan tuh. Apa ya katanya? Oh Cina katanya. Pulau Cina Selatan. Dinan tuh ada cerita tuh kemarin tuh. Udah enggak tahu tuh. Ada blog Dinan, ada sejarahnya. Itu di Lemaukutan. Dari Cina tuh. Maka Lemaukutan. Oh Lemaukutan. Panglima dia. Panglima jaga. Pak. Jangan manas Pak. Aku minta minum. Aku minum. Boleh kayak minum nih Pak. Dah. Aku dengar nih. Banyak Bapak dengar nih Pak. Dari siapa-siapa Bapak dengar nih? Aku dengar nih karena aku udah 3 kali sini dengar semua aku dah. Ketiga kali nih guys. Saudara 3 kali. Sonjo bosa. Yang kedua kamera sebuti sangsut. Yang ketiga enggak tahu apa yang sangsut nih. Udah selamat ya Bang ya. Udah berjam-jampi dah. Udah aku baca kan tadi kah? Udah ya, aman dah, selamat ya. Nah ini aku dengar nih kah? Iya. Banyak Bapak dengar. Udah. Ada masa momen tuh aku dengar kau tuh udah pandai dah ya dengan hobi Huda nih, kemampuan Huda nih berangkatkan umroh mama rencananya. Alhamdulillah, insyaallah Pak, insyaallah tahun ini, alhamdulillah. Jadi itu cuma cerita tuh terbayarkan sih Pak apa yang kita lakukan dengan konsisten, dengan ikhlas, dengan penuh semangat kayak gitu. Yang kita lakukan nih bakalan terbayarkan dengan hal yang tidak kita duga, bahkan kita nggak bisa kata-kata kayak gitu. Salah satunya dengan umroh mama kayak gitu, dikasih kesempatan bisa umrohkan mama. Itu tuh kita bukan udah ngebayar mama ke travel, bukan, ada orang yang bayarkan mama pergi umroh kayak gitu. Jadi ceritanya di akhir tahun penutupan yang epic menurut Huda, balik dari Jakarta alhamdulillah langsung ditelepon sama kampus, ini kita ada acara Huda datang ya kayak gitu. Jadi itu acara evaluasi tahunan lah dari kampus YIN Pontianak. Kayak gitu. Pada saat itu tiba-tiba dijejerkan nih dengan beberapa mahasiswa lain. Oh saya baru tahu rupanya ini aja pilihan mahasiswa berprestasi. Udah mewakilkan fakultas Huda. Ada beberapa fakultas kan. Rupa di situ suruh lomba dadakan. Kayak duta-duta gitu Pak. Disuruh jawab pertanyaan. Jadi orasi lah di situ. Orasi. Kita nih baru gak nyampe Pontianak, baru gak jejak. Nggak ada bahan lah, belum siap. Nggak ada siap lah istilahnya kayak gitu kena kan. jebak lah. Kena jebak kayak gitu. Iyalah. Nah, jadi tuh disuruh masuk di atas panggung, disuruh naik ke atas panggung, disuruh nanya lah orasi lah. Lama gitu orasi udah, atau kejut gak budak satu nih Pak, gitu kan dapat pertanyaan tuh pas kena mungkin hoki kali, agak nyaman lah udah. Ambil nomor gitu kah atau memang dia yang ngasih pertanyaan? Alhamdulillah kemarin tuh ada beberapa pejabat tuh di meja, udah ditanya sama istilahnya paling agak susah lah kayak gitu, Pak Kanwil Kemenak kayak gitu, Kalbar. Kayak gitu tanya kan. Apa pertanyaannya tuh? Jadi peran mahasiswa Islam di pemuda Islam kata gitu, khususnya mahasiswa di era revolusi industri 4.0. Udahlah jawab lah pada saat itu. Kami pun lupa gak apa kami jawab gitu tuh kan. Intinya yang udah tekankan di situ adalah youth meaningful participation. Jadi partisipasi aktif anak muda terhadap pembangunan di sekitar. Jadi tentang isu apapun yang ada di sekitar tuh aktif gercep kayak gitu. Balap lah jawab. Balap kayak gitu. Bisa membuat dampak positif lah. Pede lah ya jawabnya. Pede kayak gitu. Konsepnya apa pengalaman kita hentam. Enggak pakai teori gitu lah ya. Bantai kayak gitu.
Dan sampai situ alhamdulillah dikasih posisi Pak, dan jadi mahasiswa berprestasi di IAIN Pontianak. Alhamdulillah lah kemarin kan rezekinya kan. Cuman pada saat itu tuh dikasih tahu lah dikasih kesempatan buat nyampaikan harapan dan cita-citanya. Oh gitu. Kayak gitu. Di panggung itu setelah diselempangkan kayak gitu. Kita cerita lah. Tak lama ada mama muncul dari belakang tiba-tiba. Mak datang nonton. Tak tahu kami. Tak tahu. Cuman kami tak tahu. Rupa dari setting dah benda ni. Orang tua kita ni mau operasi kayak udah datang. Cuman kita tak tahu masing-masing. Mama saya datang dari belakang macam reality show gitu Pak. Oh gitu. Datang sampai atas panggung. Udahlah, udah momen-momen haru lah kayak gitu kan. Terima kasih Mak. Terima kasih. Terus cita-cita untuk Mama, harapan. Terceplos lah budak ini nih. Pengen umrohkan Mama tahun depan 2020 nih. Kemarin kan 2019 dapat tuh 2020 ini umrohkan Mama pakai kemampuan dari sendiri, duitnya sendiri. Maju satu orang, dosen tuh Pak, dibilang oleh pejabat kampus dibilang kami siap memberangkatkan Mama udah umroh. Langsung kayak gitu, kita nggak bisa ngomong apa-apa lagi kan. Kata udah tadi kan, dibalas tuh dengan hal yang dia tak bisa gitu buat kata-kata lagi. Mama pun shock gak? Padahal itu udah ada settingan kan. Kalau itu kan ngomong kan sesuai dengan harapan kau ke depan kan? Ada orang baik nih. Nah itu kan. Masya Allah kayak gitu. Udahlah abis dari itu agak terhambat nih. Kemarin sebenarnya beberapa bulan-bulan awal lupa mau berangkat antara Januari, Februari, Maret. Cuman terkena pandemi, ditutup jalur nih. Kayak gitu kan. Jadi sampai agak surut lah pandemi ini baru kita. Mudah-mudahan mamamu nonton ya. Amin. Oh, Mak. Mak. Kayak gitu. Anak Mak mantap. Jadi terima kasih. Kau banyak-banyak terima kasih sama Mak kau. Harus tuh Pak. Harus kita semua lah. Saat ini nih kau ada nih Mak kau ada. Asli. Doa Mama tuh manjur sekali Pak. Jangan suka nak kelaikan Mak. Tak boleh. Cewek Mak gitu ya. Ada kok bukan cewek. Bukan Mak namanya. Ada hal ya. Mak orang Mak kita harus cewek. Kayak gitu. Udah terakhir. Gimana tuh Pak? Harapan Huda untuk generasi milenial Kalimantan Barat. Untuk teman-teman sepantaran lah kayak gitu. Kita sepantaran anggap ya teman-teman semua. Apa yang kita senangkan, apa yang ingin kita lakukan saat ini, saya ngajak buat konsistensi. Apa yang kita lakukan sekarang mungkin belum balasannya dalam waktu yang dekat. Kayak gitu. Cuman yakinlah dengan konsistensi yang kita lakukan, dengan hal-hal yang senang kita lakukan, apalagi berdampak baik ya, positif, kita lakukan dengan ikhlas, dengan penuh sukacita, dengan harapan bahwa ini bisa bermanfaat. Insya Allah bakalan dibalas dengan hal yang tak terduga dan kita tidak bisa berkata-kata kayak gitu. Dan motivasi itu muncul dari orang-orang terdekat Pak kayak gitu. Kita motivasi itu lahir dari lingkungan terdekat. Jadi baik-baiklah dengan orang-orang terdekat. Support system itu kita sendiri yang buat. Lingkungan yang menyupport kita tuh kita sendiri yang buat kayak gitu. Jadi intinya jaga orang terdekat. Iya. Motivasikan diri. Apapun itu kita bisa maju. Iya. Dan bermanfaat. Untuk diri kita dan orang lain. Iya, tepat sekali Pak kayak gitu. Terima kasih banyak Bang Huda Rabani. Iya Pak. Pemuda milenial luar biasa. Dan kesempatan yang ketiga kalinya ini akhirnya kita bisa menyelesaikan tag ini dengan sempurna ya. Jadi rangkuman dari tag 1, tag 2 inilah isi rangkumannya. Bosan tak bosan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat Mak. Amin. La 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 la